Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalina wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Terakhir pembahasan tentang tasrif usul ya. Baru yang bagian fiilnya ya. Jadi tasrif usul, pecahan dasar ya dalam ilmu tasrif itu ada 12 ya, ada 12 bentuk. Ya, yang 6-nya itu berupa fiil dan yang 6 lagi berupa isim ya. Yang fiil itu apa saja? Fiil madi maklum, fiil madi majhul, fiil mudhari maklum, fiil mudhari majhul, fiil amr dan fiil nahi. Nah, kita lanjut ya sekarang ke yang bagian isimnya. Yang pertama masdar. Nah, walaupun masdar itu sendiri ya sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan, dia merupakan sumber ya, sumber munculnya kata-kata mustaq yang lain. Jadi sebenarnya masdar ini khususnya yang ada 3 huruf aslinya itu termasuk kategori jamid ya sebetulnya. Tapi dalam tasrifannya ini tentu kita harus tahu masdarnya itu apa. Nah, masdar kalau didefinisikan ya, kalau definisi dengan Arabnya di sini ada ya. Madalla ada ala hadatsin mujarradan aniz zaman. Isim yang menunjukkan kepada suatu kejadian tanpa disertai waktu. Ya, berbeda dengan fiil. Fiil itu kata kerja ya yang disertai dengan waktu. Itu fiil. Sebagaimana yang sudah lalu ya dalam pembahasan isim, fiil dan huruf ya. Fiil itu kan kalimatun dalat ala ma'nan waktu rinat bizamanin. Ya. Kata yang menunjukkan kepada makna dan bisa disertai dengan waktu. Ada unsur waktunya kalau fiil itu. Fiil madi unsur waktunya apa? Telah, lampau. Fiil mudhari sedang atau akan. Fiil amr dan fiil nahi akan. Karena kalau merintah itu kan pekerjaannya kan belum dilakukan. Ya, dengan diperintah itu akan dilakukan. Atau kalau larangan nahi ya perbuatannya itu akan ditinggalkan begitu. Nah, sedangkan yang isim yang termasuk kategori isim itu tidak ada unsur waktunya. Nah, masdar itu ya dia bermakna kejadian, peristiwa ataupun perbuatan ya, pekerjaan, kata kerja, tetapi unsur waktunya itu hilang, tidak ada. Misalnya kayak fa'alan. Ya, fa'alan itu kan artinya suatu pekerjaan atau mengerjakan. Tapi unsur waktunya tidak ada. Mengerjakan. Jadi tidak ada unsur waktunya. Telahnya tidak ada, sedangnya tidak ada, akannya tidak ada. Hanya mengerjakan saja. Ya. Misalnya kalau dalam kalimat kita mengatakan
Apa misalnya? Mengerjakan tugas itu adalah wajib. Dalam kalimat itu kan tidak ada unsur waktunya. Mengerjakan kalimat itu adalah mengerjakan tugas itu adalah wajib. Fi'lul wajibi wajibun. Mengerjakan tugas itu adalah wajib. Ya. Tapi kalau misalnya Ahmad telah mengerjakan tugas, jadi kan ada unsur waktunya. Ya, Ahmad sedang mengerjakan tugas, Ahmad akan mengerjakan tugas. Itu ada unsur waktunya. Itu berarti fi'il. Ya, kalau kita membuat kalimat ya, pekerjaan, ya kata kerja yang tidak ada unsur waktunya, nah itu menggunakan masdar. Dan masdar itu termasuk isim. Termasuk isim. Ya. Maka yang namanya isim itu kemungkinannya kan dua, bisa tanwin, bisa alif lam. Ya, bisa tanwin, bisa alif lam. Jadi nanti di dalam pola tasrif ini kan bentuknya biasanya menggunakan tanwin fathah, fa'lan gitu ya. Fa'lan. Tapi bukan berarti harus selalu fa'lan ya, tanwin fathah, tidak harus selalu begitu. Ya, ini hanya pola yang kita baca dalam tasrif. Ya, nanti dalam kondisi lain bisa saja jadi tanwin doma fi'lun, bisa tanwin kasroh, ya kan, fi'lin. Sama, masdar tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya, tetap sama masdar. Jadi jangan terpaku kepada harus fa'lan tanwin fathah. Ya, nanti ketika ketemu dengan fi'lun, apakah ini masdar atau bukan? Ya, tetap masdar sama. Ya, dan juga bisa pakai alif lam. Ya, berarti kalau pakai alif lam bisa al fi'lu, ya al fi'la, al fi'li ya. Ini hanya pola saja ya, fa'alan ini hanya pola saja. Dalam penggunaannya justru tidak pakai fathah, dia pakai kasroh ya, fi'lun. Dalam penggunaannya itu. Nah, cuman untuk bentuk masdar ini ya, khususnya di yang 3 huruf, yang huruf aslinya itu ada 3 huruf, itu tidak ada pola tidak ada pola tertentu. Ya, jadi polanya berbeda-beda, tidak sama. Ya, jadi untuk mengetahui masdar dari suatu kata ya yang huruf tidak ada tambahan huruf, ya huruf aslinya 3, tidak ada tambahan huruf. Ya, itu harus dicari dulu di kamus kalau belum tahu. Ya, karena berbeda-beda masdar dalam setiap kata itu. Ya, misalnya doroba yadribu dorban, masdarnya dorban. Ya, kalau dakhala yadkhulu duhulan, beda, polanya beda, tidak sama. Sehingga untuk masdar ini ya, setiap kata kita harus tahu ini masdarnya apa. Sudah harus diingat. Secara umumnya polanya fa'lan, secara umumnya. Nanti ada secara keumumannya itu untuk apa saja ya, ada fa'lan, ya ada fu'ulan, fu'ulatan, ada peruntukannya nanti di akhir. Itu yang pertama ya, masdar. Yang kedua isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan pelaku ya. Al-ismul mushtaqu lid-dilalati ala man waqa'a minhul fi'lu aw qama bihi ala wajhil hudusi las-subuti. Isim mushtaq untuk menunjukkan kepada yang mengalami atau melakukan suatu pekerjaan berdasarkan terjadinya, tidak secara terus-menerus.
Misalnya dia memukul, berarti kita katakan yang memukul. Ya. Jadi maknanya itu yang yang memukul secara keumumannya saja, karena tidak semua kata bisa dimasuki imbuhan ya. Kalau duduk ya yang duduk, tidak yang menduduk, yang duduk saja. Jadi pelakunya menunjukkan pelakunya, isim fa'il itu. Ya, sesuai kejadiannya, berdasarkan terjadinya. Artinya ketika dia duduk waktu itu, ya kita sebut dia yang duduk pada waktu itu. Tidak terus menerus, itu maknanya itu. Hanya pada saat itu saja. Berdiri yang berdiri, tidak terus menerus. Makan yang makan, tidak terus menerus. Nah, nanti ini untuk membedakan dengan sifat. Ya, bedanya isim fa'il dengan sifat yang melekat. Nanti ada istilahnya, tapi tidak dibahas di sini. Itu di pembahasan wazan tambahan nanti. Ya, misalnya kalau dikatakan yang dermawan gitu kan, yang dermawan. Nah, ketika disebut yang dermawan itu kan sifat yang melekat kan gitu. Tidak hanya sekali dua kali memberi kan. Kalau dermawan itu. Tidak bisa orang disebut dermawan hanya sekali saja memberi. Tidak kan? Itu karena dia menunjukkan sifat yang terus menerus. Nah, beda dengan isim fa'il. Isim fa'il itu sekali aja melakukan, dia disebut sebagai isim fa'il gitu. Yang memberi gitu kan. Yang duduk, yang tidur. Gitu. Nah, misalnya dari kata fa'ala ya. Isim fa'ilnya itu fa'ilun. Jadi polanya fa'ilun. Dia ditambah alif setelah fa'nya. Ya. Artinya yang melakukan. Berarti kalau doroba jadi apa? Doribun. Artinya yang memukul. Kasaro jadi kasirun. Artinya yang memecahkan. Ya. Kalau dahola menjadi dahilun, artinya yang masuk. Nah, nggak usah pakai karena kan nggak bisa, masuk aja yang masuk. Jadi tidak semuanya pakai me, keumuman saja. Keluar, horoja, artinya yang keluar. Ya, nasoro, nasirun, berarti artinya yang menolong, begitu. Jadi menunjukkan pelaku yang rata-rata yang ya. Jadi maknanya itu. Dan juga kalau untuk harokat terakhir ini jangan terpaku karena dia bisa berubah. Jadi untuk harokat akhir tadi bisa fa'ilun, bisa fa'ilan. Yang penting ada alifnya setelah fa'il. Bisa fa'ilin. Atau bisa dengan alif lam. Karena begitu pilihannya isim itu, bisa tanwin atau alif. Kalau alif lam berarti al-fa'ilu, al-fa'ila, al-fa'ili. Jadi bisa berubah-berubah seperti itu. Jangan terpaku ke fa'ilun. Pas ketemu nanti fa'ilan misalnya, apakah itu isim fa'il? Ya, tetap isim fa'il juga. Ya, jadi kalau kondisi akhir itu berbeda-beda. Karena sebetulnya kondisi akhir itu bukan wilayah pembahasan ilmu tasrif ya, tapi wilayah pembahasan ilmu nahu. Kenapa fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin, nanti itu ilmu nahu yang bekerja, yang menjawabnya. Kalau ilmu tasrif ini dia hanya mengetahui polanya, fa'ilun, pola itunya. Doribun, nasirun dan sebagainya. Ya, itu isim fa'il, fa'ilun. Kemudian yang ketiga isim maf'ul. Ya. Pola maknanya itu yang nah ini kebalikan. Dan menunjukkan objek. Kalau tadi menunjukkan subjek pelaku. Kalau sekarang objeknya. Ya, kalau fa'ala mengerjakan, misalnya melakukan, maka maf'ulun ya.
polanya itu maf'ulun, artinya yang dilakukan. Nah, sama kayak namanya ya. Kalau isim fa'il, fa'ilun. Kalau isim maf'ul, maf'ul gitu. Sama kayak namanya, maf'ulun. Nah, ini juga bisa berubah-ubah, bisa maf'ulun, bisa maf'ulan, bisa maf'ulin, atau al-maf'ulu, al-maf'ula, al-maf'uli, sama aja. Tidak berpengaruh perubahan itunya. Ya, misalnya doroba jadi apa? Madrubun, artinya yang dipukul. Kasaro maksurun, artinya yang dipecahkan. Ya. Nah, cuman untuk isim maf'ul tentu fiilnya yang membutuhkan objek ya, karena kan dia jadi objek. Kalau fiil yang tidak membutuhkan objek, dia tidak bisa. Ya, misalnya duduk kan tidak butuh objek. Kalau yang diduduki itu beda lagi. Ya, dia harus ditambah dengan ala ya, misalnya majlusun alaihi, harus tambah ala. Tidak bisa dalam penggunaannya gitu ya. Kalau dalam membuat pola sepertinya bisa aja sih. Cuman dalam penggunaannya ketika kita membuat kalimat tidak bisa hanya sebatas majlusun untuk makna yang diduduki itu. Karena jalasa itu fiilnya lazim, tidak butuh objek. Sehingga harus ditambah huruf jar. Apa huruf jar yang menyertainya? Ya ala. Duduk di atas, majlusun alaihi, itu baru artinya yang diduduki. Akala berarti jadi apa? Makulun, artinya apa? Yang dimakan. Syariba masyrubun, artinya yang diminum. Nasoro mansurun, artinya makanya ada mansur ya, namanya mansur artinya yang ditolong ya. Begitu juga misalnya masuk itu kan tidak butuh objek ya. Kalau kita ingin membuat kata misalnya yang dimasuki, nah harus pakai ditambah huruf jar. Madkhulun fihi, pakai ada tambahan fihi gitu ya. Ya misalnya. Nah, ini untuk bentuk isim fa'il dan isim maf'ul ini semua sama. Karena nanti untuk sulasi mujarrad ini ada 6 bab. 6 bab itu kan berbeda-beda nanti di harokat ain fiilnya ya, beda-beda. Nah, untuk isim fa'il isim maf'ul sama. Fa'ilun. Kecuali mungkin nanti isim fa'il bab yang ke-6 yang agak beda sedikit. Kalau maf'ulun semua sama, maf'ulun. Jadi baik itu yang fi'il madinya misalnya doroba ya sama madrubun. Syariba ya kasroh, syariba masyrubun sama. Ya. Nah, itu isim maf'ul ya. Berikutnya isim zaman, ismuz zaman. Zaman itu artinya waktu ya. Sudah jadi bahasa kita zaman, waktu ya. Jadi yang menunjukkan waktu ya, dia artinya waktu pekerjaan. Ya, al-ismul mushtaqu lid-dilalati ala makani wuqu'il fi'li. Isim mushtaq untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan. Jadi kalau mengerjakan ya waktu mengerjakan. Ya, memukul berarti waktu memukul. Jadi dia diartikan waktunya gitu. Isim zaman ini. Nah, polanya maf'ilun. Polanya ada 2 sebetulnya, ada 2. Ada maf'ilun pakai kasroh atau maf'alun pakai fathah. Ada 2 polanya. Tidak pakai doma, tidak ada ya.
Polanya ada dua, ada maf'ilun, ada maf'alun. Nah, untuk fi'il mudhari yang fi'il mudhari'nya kasroh itu menggunakan kasroh maf'ilun. Misalnya daraba yadribu berarti madribun pakai kasroh. Kasaro yaksiru maksirun. Kalau yang fi'il mudhari'nya di ain fi'ilnya fathah atau domah, nah dia isim zaman dan isim makan sebetulnya sama nanti ya. Isim zaman isim makan selalu sama. Itu menggunakan fathah. Maf'alun. Kalau yang fi'il mudhari'nya fathah atau dhammah. Misalnya akala ya'kulu makan. Berarti makalun pakai fathah. Karena ya'kulu ku pakai dhammah kan. Jadi yang fi'il mudhari'nya dhammah atau fathah, isim zaman isim makannya menggunakan fathah ain fi'ilnya. Akala ya'kulu makalun. Bukan makilun, makalun. Ya. Zahaba yazhabu pergi. Berarti isim zamannya madhabun. Madhabun pakai fathah karena zahaba yazhabu. Fathah. Nah, kalau fi'il mudhari'nya fathah, dia juga fathah. Yazhabu madhabun. Kalau kasaro yaksiru maksirun kasro. Yaksiru kasroh. Nah, kalau kasroh dia kasroh lagi. Jadi ada dua bentuk, isim zaman dan isim makan. Ya. Nah, misalnya yang di sini doroba ya, hamala ya. Hamala yang membawa. Hamala yahmilu berarti apa? Mahmilun. Jalasa yajlisu. Nah, udah jadi bahasa kita majlis. Tapi majlis itu maknanya bukan bisa untuk waktu, bisa untuk tempat. Majlis itu artinya bisa waktu duduk atau tempat duduk. Majlis. Ya. Nazala yanzilu berarti manzilun. Dakhala yadkhulu madkhalun bukan manzilun karena yadkhulu doma. Jadi kalau doma atau fathah ya dia fathah isim zaman isim makannya madkhalun. Kharaja yahruju makhrajun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, makhrajan. Tidak mahrijan, makhrajan. Ya. Nah itu isim zaman. Nah isim makan maknanya tempat. Makan itu artinya tempat kalau dalam bahasa Arab. Ya, bukan makan. Makan dalam bahasa itu artinya tempat. Kalau makan dalam bahasa Indonesia apa bahasa Arabnya? Akala ya'kulu. Jadi artinya tempat makan. Nah, pola untuk isim makan ini selalu sama dengan isim zaman. Polanya selalu sama. Ya, selalu sama, tidak ada beda. Nanti dalam semua bab tasrif. Nanti kan ada 22 bab ya tasrif itu. Pola-polanya itu. Nah, dalam semua babnya itu isim zaman dan isim makan itu selalu sama. Tidak beda. Isim zaman isim. Makanya dalam mengartikannya ya tergantung mana yang kita maksud. Apakah yang kita maksud itu isim zaman ataukah isim makan? Karena dari segi bentuknya sama. Ya, misalnya dari walada yalidu. Apa? Isim zaman isim makannya? Maulid. Itu maulid. Maulid itu apa?
Maulid itu berarti apa? Tempat atau waktu? Waktu kan, isim zaman. Tergantung yang orang maksud itu apa, karena bisa bermakna dua, bisa bermakna waktu lahir ataupun tempat lahir. Maulid, maulidun. Ya, nah biasanya maksudnya adalah waktu kan, waktu lahir. Jadi peringati waktu lahir Nabi Muhammad. Ya, maulid, maulidun ya. Kita lepas dari perbedaan dalam itunya, hukumnya yang jelas kita harus tahu bahasa Arabnya. Yang kita kaji disebut maulid, maulid itu apa sih? Itu berarti isim zaman dari kata walada yalidu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Walad, kalau walad anak, kalau walid ayah. Walidatun ibu. Ya. Nah itu isim makan. Polanya sama ya, selalu sama dengan isim zaman, tidak ada bedanya. Nah yang terakhir isim alat. Alat ini menunjukkan alat pekerjaan. Alat melakukan. Dalam melakukan sesuatu kan butuh alat gitu ya. Nah dalam bahasa Arab untuk menyebut alatnya itu dibuat polanya dengan ditambah mim awalnya dan kasroh, mif'alun. Ya, polanya hanya satu, mif'alun saja. Jadi semuanya ya, semua yang khususnya yang sulasi mujarrad ini yang nambab, semua isim alatnya sama, mif'alun. Ya, coba kalau doroba berarti jadi apa? Midrobun. Artinya alat memukul. Midrob itu alat memukul gitu. Kasaro miksarun, artinya alat memecahkan. Tapi memang untuk kata kerja yang memang bisa membutuhkan alat ya, itu secara makna ya dalam penggunaannya. Kalau kata kerja yang tidak butuh alat, ya tidak perlu dibuat ke isim alat gitu dalam penggunaannya. Tapi kalau kita membuat pola tasrif, ditasrifkan ya silakan saja. Tapi dalam hal penggunaannya kita harus jeli melihat maknanya. Ya itu isim alat ya. Nah, jadi itulah tasrif usul ya yang ada 12, 6 fiil dan 6 isim. Nah dari ke-12 bentuk kata mustaq di atas disusunkan kembali kepada susunan tasrif usul yang menjadi suatu pola agar mudah dihafal. Susunannya adalah fiil madhi maklum, fiil mudhari maklum. Nah lalu yang ketiganya masdar. Jadi masdar diposisikan yang ketiga. Lalu isim fa'il, isim maf'ul, fiil amr, fiil nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fiil madhi majhul, fiil mudhari majhul. Jadi yang majhul diakhirkan. Nah ini pola ini kita harus bisa menghafalkannya. Ya kita kelompokkan ya dalam menghafalnya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, itu 3 berarti. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fiil madhi maklum, fiil mudhari maklum, masdar. Jadi yang maklum yang diawalkan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Lalu berikutnya fa'ilun maf'ulun. Itu sebetulnya pasangannya ya, isim fa'il dengan isim maf'ul. Fa'ilun maf'ulun. Pasangannya isim fa'il, isim maf'ul. Berikutnya fi'il amr dan fi'il nahi, pasangannya if'il la taf'il. If'il la taf'il. Lalu berikutnya isim zaman, isim makan, isim alat. 3 isim, isim zaman, isim makan, isim alat. Maf'ilun, maf'ilun. Nah sehingga isim zaman, isim makan itu sama bunyinya.
maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Ya, cuman dia harus disebut dua karena beda. Yang satu isim zaman, yang satu isim makan. Maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Baru yang terakhirnya kita sebut fi'il majhulnya. Fu'ila, yuf'alu. Fu'ila itu fi'il madhi majhul. Yuf'alu fi'il mudhari majhul. Nah, ini ada agak sedikit berbeda dengan amsilah tasrifiyah misalnya yang itu jarang menyebutkan majhulnya. Kalau ada yang pernah belajar sebelumnya. Ya, dan fa'ilunnya itu ditambah fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ya, kita langsung saja tidak pakai itu. Dan majhulnya disebutkan di akhir. Supaya tahu. Walaupun kita sudah tahu kan cara merubah majhul ya dari maklum ke majhul, fa'ala jadi fu'ila. Ya, didomahkan yang pertama dan dikasrohkan yang kedua, fu'ila. Dari fa'ala jadi fu'ila. Ya, dan fi'il mudhari majhul dari yaf'ilu menjadi yuf'alu ya, didomahkan yang pertama, difathahkan sebelum akhir, yuf'alu. Yaf'ilu jadi yuf'alu. Ya, nah, kita hafalkan ya, coba diikuti. Dikelompokkan seperti tadi ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Ya, coba sambil dihafal ya, kita ulang-ulang. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Silakan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Ya, sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa hafal. Diikuti. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Ya, coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Coba sendiri ya, coba siapa yang sudah hafal coba. Ada yang mencoba, silakan. Ya, tafadhol. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ya. Silakan yang lain. Ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ya, bagus. Yang lain? Ya, Ibu. Ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ya, bagus. Yang lain? Sering diulang supaya hafal. Nanti yang belum hafal jadi hafal, jadi banyak mendengar. Coba bareng-bareng ya, fa'ala dulu. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun.
langsungin juga silakan aja. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Langsungin ya. Coba sekali lagi. Fa'ala ya. Nah, kita terapkan kepada kata yang lain. Ya. Kata ini kan pola ya. Pola itu disebut apa? Wazan. Nah, kita terapkan ke kata yang lain. Kata yang lain yang disamakan disebut mauzun. Mauzunnya yang ditimbangnya. Misalnya doroba. Ya, tapi ini harus di bab yang sama karena nanti ada bab yang berbeda ya. Yang fa'ala yaf'ilu berarti kita harus masukkannya dari bab fa'ala yaf'ilu yang sama yaitu doroba yadribu pakai kasroh. Fi'il mudhari'nya pakai kasroh. Ya, dan ini termasuk bab 1 sebetulnya. Bab 1. Ya, karena nanti ada yang harokatnya lain dan itu babnya lain lagi, berbeda gitu. Misalnya kalau dakhala yadkhulu nanti ada sedikit perbedaan. Begitu ya. Jadi kita ambil yang wazan fa'ala yaf'ilu dulu. Doroba yadribu. Nah, tinggal disamakan saja dengan polanya. Ya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah yang bentuk masdarnya. Yang bentuk masdar ini tadi karena dia polanya bisa berbeda-beda. Ya. Nah, kebetulan yang dorbani sama dengan fa'lan dengan pola yang asalnya begitu. Sama dorban. Nah, nanti yang lainnya ada yang berbeda ya dalam masdarnya itu. Misalnya jalasa yajlisu julusan. Itu di latihan ya halaman 22 itu ada kasaro, ada kotofa, ada hamala, ada jalasa, ada nazala. Kasaro, nah ini masdarnya belum saya tuliskan ya, ditulis saja masing-masing. Kalau kasaro, kotofa, hamala ini sama dengan polanya ya yang dengan apa yang pola awal. Kasaro masdarnya kasron. Ya kan? Kotofa, kotfan. Hamala, hamlan, sama. Nah, untuk jalasa apa? Untuk jalasa? Julusan. Ya, dia menggunakan pola fu'ulan, julusan. Nazala sama nuzulan. Untuk nazala nuzulan. Nah, coba yang doroba ya, sama kayak tadi ya, hanya diganti hurufnya saja. Kalau tadi fa'ala yaf'ilu fa'lan, sekarang ganti hurufnya. Doroba yadribu dorban. Ya, harokatnya samain semua, Pak. Harokat-harokatnya harus disamain semua. Ya. Tadi kan fa'ala yaf'ilu fa'lan, berarti doroba yadribu dorban. Kebetulan dorbannya sama dengan fa'lan. Tapi kalau jalasa nanti beda. Jalasa yajlisu julusan. Jangan ini masdarnya jangan disamain jalsan, bukan. Julusan untuk jalasa. Ya, doroba yadribu dorban, doribun madrubun. Idrib la tadrib. Madribun midrobun. Duriba yudrobu. Gitu. Ya. Nah, ini harus dilatih, ya harus dilatih. Coba diikuti. Doroba yadribu dorban. Doribun madrubun. Idrib la tadrib. Madribun midrobun. Duriba yudrobu.
Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib, madribun madribun midrabun, duriba yudrabu. Ya, ada yang bisa sendiri? Coba doroba. Ya, sip. Doroba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib, madribun madribun midrabun, duriba yudrabu. Ya, bagus. Yang lain? Nah, sekarang kita mau coba. Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib, madribun madribun midrabun, duriba Yudrabu, ya. Ketika kita telah menghafal wazannya, selanjutnya mesti banyak menerapkannya ke dalam kata-kata yang lain agar terbiasa dan dapat menguasainya. Namun perlu diingat khusus untuk masdar dalam sulasi mujarrad ini, karena memang bukan termasuk mustaq tetapi isim jamid yang menjadi sumber munculnya isim mustaq, ia tidak memiliki wazan atau pola yang sama, tetapi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Cara mengenalnya adalah dengan sering membaca dan mengamatinya, sehingga mengetahui masdar dalam sulasi mujarrad ini adalah dengan samai, didengar, tidak dengan kiasi, dikiaskan atau disamakan kepada suatu pola. Nah, di antara bentuknya secara keumuman sebagai berikut. Jadi pola-pola masdar karena berbeda-beda ya, secara keumumannya bisa dikelompokkan. Yang pertama bentuk fa'lan. Ya, bentuk fa'lan itu untuk fiil kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, biasanya kata kerja yang butuh objek itu pola masdarnya fa'lan. Misalnya dorban. Dorban artinya memukul. Memukul butuh objek nggak? Butuh. Memukul apa? Kasaro ya, memecahkan kasron, butuh objek. Memecahkan apa? Kotofa, kotfan, memetik, butuh objek. Memetik apa? Hamala, hamlan, membawa, butuh objek. Membawa apa? Itu fa'lan ya, secara keumuman, tidak semua, secara keumuman saja. Yang kedua, pola fu'ulan atau fu'ulatan atau fa'alatan. Ya, fu'ulan, fu'ulatan atau fa'alatan. Untuk fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Misalnya jalasa, dari jalasa duduk, kan tidak butuh objek. Duduk apa, kan nggak ditanya duduk apa. Duduk duduk aja gitu kan. Tidak butuh objek sehingga polanya julusan, fu'ulan, wazannya fu'ulan. Julusan. Turun, nazala, butuh objek? Tidak, turun aja. Nuzulan. Masuk, ya tidak butuh objek. Duhulan. Keluar, hurujan. Itu yang pola fu'ulan. Nah, sekarang yang pola fu'ulatan. Ya, ini dari kata sahula. Sahula yashulu, mudah, suhulatan. Masdarnya. Mudah, dia kan berupa sifat ya. Tidak butuh objek. Su'uba yas'ubu, su'ubatan, kesulitan. Adzuba ya'dzubu, udzubatan, tawar. Maluha yamluhu, muluhatan, asin. Atau juga pola fa'alatan. Contoh syaja'atan, keberanian. Fasohatan, kepasihan. Dokhomatan, kebesaran. Nadhofatan, kebersihan. Nadhofah itu kan fa'alah polanya. Yang ketiga polanya fi'ala. Sekarang pakai kasro fa'nya. Fi'alatan.
Nah, untuk fiil kata kerja yang menunjukkan profesi biasanya, yang menunjukkan profesi. Contoh tijarotan, perdagangan, tijaroh. Ya, fama robihat tijaratu, tijaro. Profesi, perdagangan. Khiyatotan, menjahit. Menjahit, profesi. Ziro'ah, menanam, bertanam. Filahah, pertanian. Ya, yang keempat fu'alun, wazan fu'alun. Untuk fiil kata kerja yang menunjukkan penyakit. Penyakit misalnya pakai fu'alun. Sudaun, pusing, sudah. Zukamun, pilek. Su'alun, batuk. Jadi polanya fu'alun. Untuk penyakit. Yang kelima fu'alun juga sama atau fa'ilun. Untuk fiil kata kerja yang menunjukkan suara. Bukaun, suara tangis. Dari baka yabki, menangis. Bukaun, tangis. Muwahun, suara kucing. Ya, itu yang pola fu'alun. Ada yang pola fa'ilun. Sohilun, suara kuda. Suara kuda, sohilun. Hanin, ya, haninun, suara unta. Ya, yaitu secara keumuman ya pola-pola. Namun yang jelas tidak bisa ya kita samakan. Tetap untuk memastikan kita harus lihat kamus. Ini masdarnya apa ini kata kerja ini begitu. Beda-beda. Ya, secara keumuman begitu. Ya kalau belum tahu ya dikasih tahu lah. Biar cepat, kalau nyari kamus kan lama ya. Ya, makanya tadi ini yang latihan kita sekarang 5 ini kan tadi sudah dikasih tahu masdarnya. Kasaro yaksiru kasron, kotofa yaktifu kotfan, amala yahmilu hamlan, jalasa yajlisu julusan, nazara yanzilu nuzulan. Nah, silahkan ini harus dilatih ya. Kasaro ya, siapa yang mau menasrifkan coba kasaro. Jadi tinggal disamakan dengan pola yang tadi. Ya, silakan. Kasaro yaksiru kasron, kasirun maksurun, iksir la taksir, maksirun miksarun, kusiro yuksaru. Ya. Walaupun belum hafal bisa sambil lihat polanya aja enggak apa-apa. Lihat polanya. Tinggal hurufnya diganti. Harokatnya sama ya, hurufnya tinggal diganti. Silakan, siapa? Yang kedua, yang nomor 2 kotofa. Silakan, Kak Ahmad. Kotofa yaktifu qat'an qatibun maktubun iktib la taqtib maktibun nisbatun kutifa. Ya. Kemudian hamala. Silakan siapa? Hamala ya milu. Ya, Anur. Hamala yahmilu hablan hamilun mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mihmalun umila yuhmal. Silakan yang berikutnya jalasa. Ya, silakan. Jalasa yajlisu julusan. Ijlis la. Kemudian nazala. Siapa nazala? Padahal yang mau nyoba nazala.
Bareng-bareng coba nazala. Nah ini harus betul-betul terlatih ya. Karena pola-pola seperti ini nanti akan banyak. Ini baru bab 1. Jadi saya harapkan dalam pembelajaran ini peserta betul-betul menguasai dan banyak praktek. Ya, jadi ini baru bab 1. Nanti ada 22 bab. Ya, belum nanti ada yang huruf ilatnya, ada yang mudoabnya. Ya. Gitu. Itu kan seperti dalam ini ya. Di dalam tabel itu seluruh bentuk tasrif ada di halaman 4344 itu. 22 bab tuh. 4344. Ini kita akan pelajarinya perlahan-lahan ya, tapi betul-betul kita banyak menerapkannya. Tasrif ini karena ini penting untuk mengetahui suatu bentuk kata. Jadi kita tahu polanya apa ini. Ya. Sehingga dengan kita sudah menguasai ini, ketemu kata apa saja kita tahu ini polanya ini apa gitu. Bagaimana bisa terbentuk seperti ini? Nah, ini adalah seluruh bab ya, kita bertemu dengan kata apapun tidak akan keluar dari 22 bab ini. Sulasi mujarrad ada 6. Nah, itu bedanya itu di harokat nanti ada yang fa'ala yafilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yafilu, fa'ula yaf'ulu. Dengan sedikit perbedaan ya pada beberapa sigotnya. Sulasi mazid B ada 12. Itu ada tambahan huruf jadi af'ala. Jadi fa'ala jadi af'ala, ada tambahan huruf di awal. Fa'ala, fa'ala. Ya, itu sama perubahannya kayak tadi. Tasrif usul ada 12 tadi ya, 12 bentuk. Ada fi'il madhi maklumnya, fi'il mudhari maklumnya, masdarnya, isim fa'ilnya sama semuanya. Ya. Pola-pola ini cukup banyak, kalau yang masih mampu menghafal bisa dihafal. Kalau misalnya belum hafal, ya tinggal disamakan saja dengan pola yang ada di buku ini. Tapi kita sedikit-sedikit ya, yang tadi yang bab 1 dulu kita harus betul-betul kuasai dulu. Ya, jangan ingin cepat tapi belum menguasai. Dan kita akan harus banyak praktek juga ya, kita praktekkan ke dalam ayat-ayat Quran misalnya. Nah, itu yang 22 bab itu juga dibagi dari segi binanya. Ada yang sahih, mudhoaf, misal, ajwab, nakis, lapim, multawi. 7, ada 7 bentuk. Kenapa itu dibedakan ya? Khususnya yang mudhoaf itu jadi pakai tasdid, jadi farro. Lalu yang selainnya, yang sisanya itu semuanya yang terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu huruf yang berpenyakit. Itu ada 3, itu apa saja? Alif, waw, iya. Jadi kalau ada huruf aslinya dari huruf ilat, dari 3 ini, dia akan mengalami perubahan. Kayak alif misalnya, alif tidak bisa dikasih harokat, alif itu selalu sukun, sehingga dia tidak ada harokatnya. Gitu ya. Misalnya kola, ya kan? Kola itu kan huruf tengahnya alif sukun, sedangkan polanya faala, a-nya ada fathahnya. Tapi karena tengahnya alif, ya dia tidak ada harokatnya, jadi kola. Itu ada sedikit perbedaan ya, huruf-huruf ilat. Nah, itulah ilmu tasrif ya, itulah ilmu tasrif ya, yang bab 1 tadi dulu betul-betul dikuasai ya. Dan saya sarankan
Untuk yang tadi dituliskan kembali di buku tulis. Jadi ditulis ininya polanya di atas. Tadi kan fa'ala yaf'ilu ya. Yaf'ilu, fa'ala dan seterusnya. Lalu doroba. Yadribu, doroban. Terus gitu kan. Ya, atau di atasnya mau ditulis ininya lebih bagus. Ditulis namanya di atasnya di sini apa? Fi'il madi maklum. Tulis ininya namanya, nama polanya di atasnya. Lalu yang kedua fi'il ya mudhari maklum. Yang bagus saja nanti nulisnya ya. Fa'lan masdar. Dan seterusnya isim fa'il, isim maf'ul terus sampai akhir. Nah, tadi yang dilatih tadi yang ada 5 tulis semuanya. Kasaro berarti ya. Yaksiru. Kasron tulis semua. Sampai akhir. Yang berikutnya apa? Kotofa tulis semua supaya kita terbiasa. Kotofa yaktifu kotban. Ya, kemudian apa? Hamala, jalasa, nazala. Itu segitu 5. Ya, dengan fa'ala dan dorobanya tuliskan di buku ya. Atau mau berbentuk ini supaya cukup gimana langsung tidak ke bawah, jadi langsung di atas semua. Silahkan ya. Dituliskan kembali supaya betul-betul menguasainya. Nah, nanti kata-kata yang lain banyak. Jadi yang bisa diterapkan ke dalam bab 1 ini ya adalah kata yang termasuk yang ada di bab 1 gitu. Polanya pakai pola bab 1. Ya, nah itu kata-kata yang lainnya kalau mau nyoba nambah yang lain ya itu bisa dilihat di halaman di halaman berapa? Halaman 28. Bab 1 28. Nah, itu ada yang di bab 1-nya amsilah ya, amsilahnya ya, kolom ketiga. Nah, itu kata-kata yang ada di bab 1. Tadi kan doroba udah, kasaro, kotoba, amalah, jalasa, nazala udah. Nah, sekarang ada yang lain misalnya gofaro, roja'a, arofa, kobado ya, gosala, adafa, adala, zama, sobaro, halaka. Ya, itu kalau mau nambah lagi. Cuman ingat masdarnya beda ya, masdarnya beda-beda. Harus cari untuk masdarnya. Ya. Dan tidak akan terbatas karena bahasa Arabnya sangat banyak sekali kosakatanya. Jadi yang termasuk bab 1 ya banyak, masih banyak lagi gitu. Ya, yang penting kalau kita sudah tahu polanya, oh bab 1 begitu. Ketika ketemu dengan kata-kata yang lain, asal dia masuknya ke bab itu, perubahannya ya sama kayak tadi. Pola perubahannya. Begitu ya. Baik, kita lanjut sedikit ke Durusul Lughah. Terakhir sampai mana? Bab 3 ya udah ya. Ada yang ingat sampai mana terakhir? Darusalis? Sudah atau belum? Darusalis sudah selesai?
21, halaman 21. Latihannya belum. Yang halaman berapa? 15. Oh, masih banyak ya. 15. Coba baca. Kita mapai aja dari Kang Ahmad Gananjar. Halaman 15. Yang bagian pertama nomor 1 itu baca. Langsung baca aja. Iya. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, qalamun, al-qalamu, al-qalbu, qalbun, komisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisonun. Ya, jadi kalau sudah tahu kata ya, kosakatanya kan sebelumnya sudah. Jika walaupun dia tidak ada harokatnya, kita bisa membaca. Karena sudah tahu kan kosakatanya. Ya, yang berikutnya nomor 1 Pak Bambang. Dibacanya apa itu, Pak? Masih ingat yang nomor 1, Pak? Yang di bawah. Yang poin nomor 2, yang nomor 1-nya al-maktabu. Al-maktabu ada alif lam, tidak boleh ada tanwin, Pak. Berarti dibacanya apa? Ya, al-maktabu. Maksurun. Ya. Ya, sudah, Pak. Berikutnya yang nomor 2 ya. Ibu siapa? Ya. Madrasu apa Bu artinya? Kalau sekolah kan pakai tamar butuh al-madrasatu. Ini enggak ada tamar butuhnya. Ya, mudarisu. Artinya apa? Mudarisu apa artinya, Bu? Ya, seorang guru laki-laki baru ya, yang baru. Ya, berikutnya teh siapa? Nomor 3. Ya, artinya? Berikutnya, Ibu. Artinya? Kalau yang tadi yang pertama al-maktabu maksurun, meja itu pecah atau patah ya. Berikutnya nomor 6. Oh, nomor 5. Artinya? Ya. Nah, Sep. Al-hijaru apa artinya? Hajar ya, bukan hijar, hajar. Hajar bahasa kita, hajar. Hajar itu batu. Bukan memukul ya. Hajar. Tapi batu, hajar. Iya, batu itu besar. Ada hajar aswad. Hajar aswad itu apa? Batu hitam. Ya, berikutnya nomor 7. Al-labanu baridun wal ma'u hanun. Artinya? Susu itu dingin dan air itu panas. Iya, bagus. Terus ke belakang. Jalisun. Iya. Al-muhandis apa? Insinyur. Berdiri. Ya, jadi ini intinya kan berupa isim-isim ya. Ada yang pakai alif lam, ada yang pakai tanwin.
Jadi kalau yang tidak ada alif lam ya berarti ditanwinkan. Kalau ada alif lam tidak boleh ditanwinkan karena harus milih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Ya, silakan berikutnya Pak Rizul. Artinya baidun apa Pak? Jauh. Ya, silakan. Berikutnya. Jangan ditanwinkan. Kalau ada alif lam jangan ditanwinkan. Al-mindilu ya. Artinya begitu. Jadi intinya isim itu kalau ada alif lam jangan ada tanwin. Kalau tidak ada alif lam ditanwinkan, itu isim secara dasar ya. Walaupun nanti ada pengecualian isim yang tidak ada alif lam tidak ada tanwin. Itu nanti ya pembahasannya. Nah, kemudian isi titik-titik jawabannya ya. Jawabannya ada di atas. Pilih yang mana yang sesuai, yang cocok, yang nyambung. Silahkan. Berikutnya. Al-hajaru saqilun. Artinya? Batu itu berat. Batu itu berat. Ya. Terus ke belakang. Al-babu maftuhun. Artinya? Pintu itu terbuka. Sambil diisi aja ya, sambil diisi supaya nanti nggak lupa jawabannya. Yang pertama tadi al-hajaru saqilun. Yang kedua al-babu maftuhun. Ya, yang ketiga siapa? Al-qamaru jamilun. Artinya Bulan itu indah. bulan itu indah. Al-qamaru jamilun. Lalu yang nomor 4. Al-waraku. Ya, nyambungnya kemana? Al-waraku apa artinya? Daun. Berarti khafifun, ringan. Daun itu ringan. Khafifun. Yang terakhir adalah khafifun, ringan. Berikutnya nomor 5. Padahal Al-mindilu wasikhun. artinya Sapu tangan itu kotor. ya, sapu tangan itu kotor. Al-mindilu wasikhun. Ya, saya akan ditulis jawabannya wasikhun. Berikutnya nomor 6. Al-labanu harun, artinya susu itu panas. Lalu yang berikutnya nomor 4 imlail faragh fi mayali biwadi kalimatin munasibah. Isi titik-titik di bawah ini dengan mengisi kata yang sesuai. Nah, nazifun. Jadi kita tinggal milih kata apa yang kira-kira cocok. Ya, nazifun bersih berarti apa itu kalau bersih? Ya, bisa mindil, al-mindilu atau al-khamisu. Kalau maksurun bisa al-qalamu, bisa al-babu, bisa al-maktabu, yang penting bisa pecah apa? Ya, baridun al-labanu atau al-ma'u kan? Kalau qaribun al-masjidu, al-baitu, ba'idun sama ya bisa ya. Al-qamaru ya, waqifun. Nah, kalau waqifun berdiri berarti orang. Mudarisu. Diisi aja nih masing-masing ya, dituliskan supaya lancar ya. Sedikit-sedikit saja lah. Untuk menambah kosakata kita.
Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.